Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi di pembelajaran SKI pertemuan yang kelima. Pada pertemuan keempat, kalian sudah mempelajari tentang kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, dan kerajaan Aceh Darussalam. Pada pertemuan kelima ini, kalian akan mempelajari tentang kerajaan Demak, kerajaan Pajang, dan kerajaan Banten. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menurut berbagai sumber sejarah, agama Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam berdiri di tanah air pada abad ke-13. Setelah berbagai kerajaan Hindu-Buddha telah mengakhiri masa kejayaannya. Kerajaan Islam yang berkembang saat itu turut menjadi bagian terbentuknya berbagai kebudayaan di Indonesia. Kemudian salah satu faktor yang menjadikan kerajaan-kerajaan Islam makin berjaya beberapa abad yang lalu ialah karena dipengaruhi oleh adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara yang lainnya. Yang pertama ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Kerajaan Demak pada mulanya berada di kawasan kekuasaan Majapahit di bawah pimpinan Brawijaya kelima, yaitu di Gelagahwangi yang termasuk di wilayah Kadipaten Jepara. Setelah Majapahit mengalami kemunduran, maka Demak memisahkan diri dan atas restu para wali songo, Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak. Dikarenakan lokasi yang strategis, kerajaan Demak kemudian berkembang menjadi kerajaan berpengaruh di Nusantara. Raja-raja kerajaan Demak antara lain yang pertama ada Raden Fatah. Raden Fatah adalah putra Raja Majapahit yang semasa kecilnya dikenal sebagai Pangeran Jimbun. Setelah masuk Islam, ia dikenal sebagai Raden Patah dan resmi menjadi Raja Demak pada 1500 dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Di bawah kepemimpinannya dan dibantu para wali, Demak tampil sebagai pusat penyebaran agama Islam. Daerah kekuasaannya meliputi Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Sebagai pusat perdagangan, kerajaan Demak memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Raden Patah kemudian wafat pada tahun 1518 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya Adipati Unus. Raja kedua yaitu Pati Unus. Meski masa pemerintahannya cukup singkat, Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang berani dan berusaha membendung pengaruh Portugis untuk tidak sampai meluas ke Jawa. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Pangeran Sabranglor. Pati Unus atau Adipati Unus memerintah selama 3 tahun. Ia wafat pada pertempuran melawan Portugis di Malaka pada tahun 1521 Masehi. Kemudian digantikan oleh adiknya yaitu Adipati Trenggono. Raja Demak selanjutnya adalah Sultan Trenggono. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Demak berhasil mencapai puncak kejayaan. Sultan Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di bawah kekuasaannya, Demak mulai menguasai Sunda Kelapa dan menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Selain itu, ia juga menguasai Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Sultan Trenggono gugur dalam serangannya ke Pasuruan pada 1546 Masehi. Selanjutnya setelah Demak adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kertasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568 Masehi dan runtuh pada 1587 Masehi. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal juga sebagai Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang dan berhasil mengantarkan Pajang ke puncak kejayaan. Pajang merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Jawa yang letaknya berada di pedalaman. Karena itu, kerajaan ini bersifat agraris dan mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Setelah 21 tahun berdiri, Kesultanan Pajang mengalami kemunduran dan akhirnya dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Hal ini didukung oleh posisinya yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Pada awalnya, penguasa Pajajaran bermaksud menjalin kerjasama dengan Portugis untuk membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Namun sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten telah diduduki oleh orang-orang Islam dari Demak. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten dan menjadikan Kerajaan Banten sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat. Kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji, yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Lalu kemudian Sultan Haji diangkat menjadi raja
dengan gelar Abu Nasar Abdul Qohar. Akan tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Setelahnya masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan berikutnya terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan dan kekacauan di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada 1509 Masehi Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten. Dan pada tahun 1813 Kesultanan Banten resmi runtuh oleh serangan Inggris. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi belajar hari ini ialah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia terutama di Pulau Jawa mempunyai andil besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan juga Nusantara. Selain itu juga kerajaan-kerajaan Islam di Jawa pernah menjadi pusat-pusat perdagangan, tetapi pada akhirnya kerajaan-kerajaan ini runtuh diakibatkan serangan dari Portugis, Hindia Belanda, bahkan sampai Inggris. Keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam ini juga tak lepas dari akibat konflik di dalam negeri kerajaan, karena mudah bagi mereka untuk diadu domba, sehingga mudah pula tersulut kerusuhan dan kericuhan di dalam negeri. Baiklah anak-anak, demikian materi ajar kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di materi ajar berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah, salatullah salam